Masyarakat yang berpulih daripada COVID-19. Pemuda Islam melakukan aksi hari ini dengan tetapkan kami ingin meminta kepada Presiden Joko Widodo bahwa berangkat daripada keresahan Indonesia kemudian dilakukan oleh Presiden Jokowi kawan-kawan yang hanya kepada oligarki. Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Sepenuh Arif, dan Bung Rocky Gerung. Ini di channel Rocky Gerung Official Forum News Network, ya. Jangan dipotong-potong. Jadi Rocky Gerung Official Forum News Network ini adalah produk jurnalistik dari Forum News Network. Nah, Bung Rocky, kita lanjutin ngobrol. Kemarin kan sudah berlangsung unjuk rasa besar-besaran di berbagai daerah, dan masih terus berlanjut ya, sampai hari ini terus berlanjut. Kemarin yang ironinya kemarin terjadi di DPR, saya kira ya, karena DPR itu akhirnya secara boleh tidak dibilang aklamasi ya, karena partai-partai pendukung pemerintah semua sepakat untuk mendukung kenaikan harga BBM, termasuk juga PDIP, PKS walk out, dan kemudian Demokrat juga menolak. Nah, di depan gedung DPR berlangsung unjuk rasa, tetapi di dalam gedung DPR berlangsung perayaan ulang tahun Ketua DPR. Ya, ini selalu kita mendapatkan ironi-ironi seperti ini dengan para wakil rakyat kita di gedung DPR. Betul, di dalam tentu DPR panjang umur Ibu Puan, tapi di luar panjang umur perjuangan, kan sama aja tuh, itu dua. Ya, sama ya sebenarnya ya. Dua aktivitas yang nggak mungkin dihentikan, kan nggak bisa. Kita menunda ulang tahun Ibu Puan kan nggak bisa ditunda tuh. Demikian juga perjuangan nggak bisa ditunda. Karena itu elemen-elemen masyarakat sipil itu seolah-olah cair di Jakarta dan di banyak kota. Dan pada akhirnya di malam hari televisi-televisi mulai memberitakan keadaan itu. Tentu bagian-bagian itu yang menggembirakan kita bahwa ada kebangkitan kembali civil society ini. Dan itu yang akan menuntun pada perubahan. Karena di semua waktu sejarah, di semua titik sejarah, hanya kekuatan rakyat yang bisa menghalangi arogansi kekuasaan. Kan itu rumusnya begitu. Jadi tetap sekarang diperlihatkan bahwa kekuasaan itu memang arogan. Dalam kondisi, bahkan dalam persaingan bebas pun dia mau halangi itu. Orang beli minyak BBM murah dari pihak swasta itu, yang memang nggak ada urusan dengan negara tuh. Jadi negara menjadi statism itu. Jadi semuanya mau diurus oleh negara tuh. Padahal sebetulnya negara tidak mengurus rakyat, dia mau mengurus dirinya sendiri supaya kekuasaan itu bisa diperpanjang. Kan itu intinya tuh. Tetapi akhirnya fakta-fakta politik menunjukkan bahwa walaupun ada tekanan massa, tekanan politik, tapi partai-partai yang justru pro Wong Cili itu nggak peduli dengan poin-poin dasar yang diucapkan oleh Wong Cili itu. Mulai dari Gojek, mulai dari tukang beca di mana itu, di Garut, di mana yang bahkan mengolok-olok presiden, naikin aja 10 kali lipat, kami masih tahan. Jadi satir pun nggak dipahami kan. Tapi itulah memang rumus terakhirnya adalah pasti Presiden Jokowi akan bertahan dengan kebijakannya karena udah dilobi bahwa partai-partai akan pro dengan kebijakan itu. Tapi selalu nggak mungkin dia bulat itu, PKS dan Demokrat tentu membaca lebih cermat apa yang dikehendaki oleh publik. Dan kehendak publik itu ya bentuknya demonstrasi. Walaupun nanti pasti akan ada larangan, mulai polisi lakukan semacam pembatasan, tiba-tiba COVID diperpanjang, nggak boleh ada demo lagi. Jadi semua alasan yang dibikin itu tidak mungkin mampu untuk menghendaki kehendak sejarah. Oke, ini karena PPKM level 1 ya, saya kira ini diperpanjang di provinsi, dan ini nanti bisa jadi justifikasi oleh polisi untuk melakukan pelarangan itu. Dan tapi ini selingan sedikit, kemarin Bung Said Didu di salah satu grup yang saya ikuti juga mempostingkan rencananya akan tampil dalam dialog di TV One, mimbar catatan demokrasi, BBM naik, hidup makin sulit. Tiba-tiba katanya diberitahu bahwa dia dibatalkan acara itu. Saya bilang Anda salah, karena kalau Anda tampil di FNN nggak akan ada acara yang dibatalkan gitu. Ya itu, jadi ketakutan itu mulai
diajukan dalam bentuk pertahanan kan. Ya, orang kalau takut dia pasti bertahan dulu lalu dia defense. Jadi satu tahap lagi nanti ketakutan berubah menjadi penyerangan. Yang takut kan kekuasaan sekarang. Mulai diserang media-media mainstream itu atau media-media yang udah standar lah. TV One nggak mungkin kalau mau melawan pemerintah tuh. Jadi diserang kecil, disuruh ganti topik udah pasti diganti itu. Karena kita tahu lah apa hubungan antara kekuasaan dengan TV-TV ini. Demikian juga mungkin Kompas begitulah. Kalau Nasdem pasti enggak lah karena Nasdem pro kenaikan itu. Jadi tokoh-tokoh kunci akan dihalangi untuk bicara pada rakyat. Padahal mereka bicara nggak bicara, rakyat udah turun di jalan, mau ngapain lagi sebetulnya kan? Jadi nggak ada gunanya lagi, mau undangan diskusi masih panjang ke saya itu soal BBM. Nah saya bilang ya udah, setelah diskusi ada demonstrasi itu. Nah sekarang demonstrasi udah jalan, ngapain lagi diskusi itu? Demikian juga pembahasan di televisi yang dilarang itu sebetulnya ya apa dasarnya itu? Kan itu pasti dilarang itu kalau dibilang oh dipindahkan temanya, iya artinya dilarang. Dan pada waktu itu mungkin dianggap Said Didu bagian yang paling vokal dalam hitung-hitungan tipu menipu BUMN dalam hari ini Pertamina tuh. Ya, demikian juga ada Bima, Yudhistira, maka Rizal Ramli udah jelas lah nggak bakal diundang dalam debat yang semacam itu tuh. Dan jadi semua tokoh oposisi memang suaranya udah masuk di dalam pikiran mak-mak, dalam pikiran mahasiswa, dalam pikiran buruh tuh. Jadi buat apa dikendalikan lagi melalui media, televisi? Tuh bocor lewat FNN, bocor lewat media sosial yang lain. Tuh. Semua orang sekarang bisa bikin podcasting buat mendorong perubahan sosial. Tuh. Jadi menghalangi gerak sejarah itu absurd. Atau kalau saya sebut dengan satu satir, kalau jangan menghalangi arus air. Lebih baik belajar berenang gitu. Menarik gitu ya. Kalau arus airnya nggak mungkin dihalangi. Nah, saya kira yang sedang berenang sekarang PDIP dong, Bung Rocky. Karena dia sekarang ini tentu saja dalam posisi yang sedang bermanuver sana sini untuk menyelamatkan mukanya dari PDIP. Orang dengan mudah memberikan catatan bagaimana posisi PDIP pada waktu pemerintahnya Pak SBY yang dengan mati-matian menentang itu, bahkan tangis-tangisan di antara mereka itu muncul kembali gitu ya. Dan saya juga dikirimin dulu rupanya tahun 2012 menjelang menjelang kenaikan harga BBM itu PDIP itu membuat buku semacam buku kecil gitu ya, Bu Merah, dengan memberikan alasan mengapa mereka menolak kenaikan harga BBM. Dan ini argumen-argumennya benar-benar pro rakyat sekali. Nah sekarang bagaimana dengan situasi semacam ini? Dan mereka kemudian berubah sikapnya. Orang kan boleh jadi, nah ini memang politisi nggak bisa direken omongannya. Kan bahayanya di situ nanti. Ya kalau politisi ya memang begitu kelakuannya tuh. Sekarang dalam upaya dia memperoleh dukungan lagi, nggak tahu dia mau buku kecil apa. Mau buku kecil, buku besar pun tukang ojek bilang ini partai apa sih? Petani atau petani mungkin kurang begitu terinformasi itu. Tetapi buruh daerah itu, tukang beca itu, penjual bakso segala macam, yang tahu bahwa apapun yang diucapkan oleh PDIP itu memberatkan dia, apalagi mendukung kenaikan harga minyak tuh, dengan akibat harga-harga pasti naik dan beban pada konsumen. Jadi partai semacam PDIP itu memang nggak ada posisi dia. Kan orang kalau dia punya ideologi wong cilik ya apapun ya demi wong cilik tuh, walaupun pemerintahnya bikin kekacauan justru ditegur dong bahwa ini demi wong cilik kenapa dinaikkan tuh. Jadi hal semacam ini yang kita anggap bahwa partai PDIP itu akhirnya siksa untuk hal yang sangat pragmatis kan. Kalau dia siksa secara ideologi iya, tapi ini mendukung pemerintah yang mensengsarakan ya, mendukung pemerintah yang menyengsarakan rakyat itu artinya bukan lagi partai wong cilik itu. Jadi kalau di survei per hari ini misalnya itu pasti dia turun elektabilitasnya. Tapi mungkin ada semacam perdukunan yang menganggap bahwa ini nggak mungkin turun tuh. Itu uniknya Indonesia tuh. Kalau di luar negeri udah pasti partai ini tinggal 10% tuh, karena nggak ada istilah dalam rasionalitas dukungan politik sebuah partai bermain-main dengan ideologinya sendiri tuh. Ideologi wong cilik tapi anti kesejahteraan rakyat kan itu. Konyolnya kan begitu. Tapi udahlah kita ucapin aja selamat ulang tahun Ibu Puan, panjang umur sekaligus panjang umur perjuangan. Memang agak aneh karena
ada lembaga survei yang baru saja mempublikasikan bahwa sekarang elektabilitasnya PDIP paling tinggi. Saya pikir dari rasionalitas apapun nggak mungkin. Nah, tapi pilihannya cuma dua menurut saya. Itu satu, memang lembaga surveinya sedang ngibul dan itu udah biasa gitu. Yang kedua, memang ada problem yang serius pada bangsa kita ini gitu. Kenapa? Karena seperti yang Anda sampaikan tadi, kalau kita lihat praktek-praktek di luar negeri katakanlah gitu kan, kita sudah dengan mudah membaca, oh kalau partai konservatif itu ideologinya seperti ini, kalau partai buruh seperti ini, partai liberal seperti ini. Nah di Indonesia kita nggak bisa menduga seperti itu, yang tadinya partai yang sudah dengan pro Cile, tapi ketika pemerintah ternyata dia justru partai yang dengan sekejam menindas orang Wong Cile. Ya mungkin PDIP punya strategi supaya Pak Jokowi penuhi permintaan agar Menteri PAN itu diganti dan berasal dari PDIP juga. Yang dapat itu bukan PDIP, tapi Pak Aswar Anas yang dulu justru dimusuhi oleh PDIP dalam pertandingan politik pilkada tuh. Jadi akhirnya nanti PDIP marah lagi kan, kok Menteri PAN bukan datang dari kami, kan itu. Kan ada berita tadi kecil bahwa Jokowi akan melantik Menteri PAN, yaitu saudara Aswar Anas itu yang wakil gubernur gagal di Jawa Timur ya. Timur waktu itu. Mantan Bupati Banyuwangi ya. Banyuwangi ya. Jadi terlihat bahwa persaingan politik itulah yang menyebabkan PDIP siksa tuh. Kan Pak Jokowi juga merasa oke, gue kerjain lo tuh. Nah ini soalnya tuh. Jadi selama persaingan politik internal, ini kan internal PDIP. Kan persaingan antara Jokowi dan Megawati kan internal partai mereka sendiri. Jadi itu intinya kenapa tadi agak ajaib dalam sebuah negara modern, partai politik itu nggak punya asas itu kan, sebetulnya PDIP nggak punya asas tuh. Ya apa asasnya? Soekarnoisme. Oke, kalau Bung Karno masih ada sekarang, dia akan pro kenaikan harga apa enggak tuh? Kira-kira begitu. Dia akan bilang kembali pada marhaenisme, kembali pada keadilan sosial, kembali pada ekonomi sosialis. Kan itu yang diajarin oleh Bung Karno tuh. Jadi bagian-bagian ini yang bikin orang ya nggak tahu apa lagi poin untuk diterangkan. Ya paling mungkin nanti ada keterangan, ada buku kecil kedua tuh yang menerangkan bahwa buku kecil pertama bohong. Ini betul-betul seperti yang kita konstantir sebelumnya, perang terbuka antara dengan Bu Megawati dengan Pak Jokowi ini udah menjadi perang diam-diam, itu menjadi perang terbuka gitu sekarang ya. Ya pasti itu kan dari dulu, dari awal kita tahu bahwa ini pasti akan berakhir dengan Kurusetra itu, padang Kurusetra. Karena nggak mungkin ditahan keinginan Pak Jokowi untuk mencari jaminan bahwa kabinet dia ini satu di antara mereka akan jadi pemimpin di depan lalu mengamankan kebijakan Presiden Jokowi itu. Kan itu soalnya. Sementara PDIP tetap nggak bisa kasih poin, mau Ganjar atau mau Puan. Ganjar diomelin. Kalau dibalikin lagi kan mukanya mau ditaruh di mana? Ibu Mega tuh yang udah mempermalukan Ganjar di depan publik. Jadi Ganjar sekarang dapat semacam energi moral untuk terus saja bertanding. Karena dia dapat sinyal lagi bahwa Jokowi nggak kasih Menpan itu pada PDIP. Kan begitu. Yang lebih konyol lagi misalnya kalau tiba-tiba Menpannya Ganjar itu lebih berat lagi tuh. Tapi sekali lagi yang repot sekarang akhirnya Ibu Mega, dia mesti membujuk Pak Prabowo supaya masih mau berdampingan dengan Puan, dan Pak Prabowo tentu menghitung kalkulasi apa benar kalau saya berdampingan dengan Puan itu disetujui Pak Jokowi. Kan itu masalahnya berat itu kan. Dan kalkulasi itu yang dalam 300 hari ke depan itu akan menentukan masa depan Indonesia. Tapi masa depan yang masih 300 hari di pemilu itu nanti juga akan dievaluasi oleh kebijakan harga BBM sekarang. Dan bola udah nggak bisa dikendalikan itu, karena semua segmen masyarakat itu, pedagang pasar, angkutan umum, supir-supir mereka yang berusaha di bidang Gojek segala macam, offline transportation itu, semua merasa bahwa beban itu akhirnya tiba di dapur keluarga mereka. Itu intinya. Jadi kalau udah soal dapur keluarga, ya apapun orang akan pertahankan hak dia untuk hak dia untuk protes lah. Nah, demikian juga mahasiswa udah mulai masuk kuliah, dan itu artinya akan ada rapat-rapat BEM di kantin, di koridor, di musola segala macam. Ya itu konyolnya tuh, pemerintah nggak hitung momentum, dan memang dia nggak mungkin hitung momentum kecuali keluarin lagi ancaman atau tadi semacam soft terror sebetulnya, bahwa ini masih PPKM udah dinaikkan, jadi kalian nggak boleh ada di jalan lagi, ya gitu kira-kira.
Tapi seperti tadi tidak mungkin membendung banjir. Ya. Memang kemarin ada beberapa sejauh ini kemarin cukup lancar lah ya aksi unjuk rasa. Tidak ada eksiden yang terlalu signifikan. Ada satu mobil wali kota Cilegon itu ya kalau tidak salah yang sempat nggak disandra lah, cuma diduduk-duduki oleh para pengunjuk rasa dan mereka sudah ditangkap. Tapi sejauh ini cukup kondusif. Tetapi ini saya Iqbal, saya kira ini salah satu pemimpin buruk yang sebenarnya kalau kita amati dia cukup dekat dengan istana. Itu pun sudah mulai memberikan ancaman gitu ya. Kalau sampai tidak dibatalkan ini akan terjadi kerusuhan. Nah, ancaman-ancaman ini saya kira nanti bisa bukan sekedar aja ancaman kalau kemudian ternyata pemerintah masih terus bersikeras dengan sikapnya, dan DPR juga malah asik merayakan ulang tahun ketimbang bicara soal lebih bicara panjang umur daripada panjang umur perjuangan. Selalu ada situasi krisis yang nggak dimengerti oleh orang yang ada di dalam situasi itu. Jadi seolah-olah ya biasa aja, kita ulang tahun aja. Itu sama seperti tragedi Titanic gitu. Orang masih pesta-pesta padahal kapalnya udah bocor tuh, dan nggak menganggap bahwa nggak mungkin Titanic itu tenggelam karena dia terlalu besar untuk tenggelam, too big untuk tiba di dasar laut tuh. Tapi politik itu selalu datang dengan kejadian-kejadian kecil, dan simbol bahwa kemarin ada mobil plat merah itu diduduki mahasiswa, itu bukan cuma satu mobil sebetulnya, seluruh mobil tuh potensi untuk dilakukan begitu. Jadi sebagai semiotik politik itu terlihat bahwa akhirnya demo itu udah tahu sasarannya apa, yaitu ASN. Padahal ASN sebetulnya juga banyak yang menderita karena pensiun kurang, gaji yang kurang tuh. Tapi udah jadi simbol bahwa mobil pejabat itu pasti koruptor tuh. Nah, karena itu diduduki oleh mahasiswa tuh. Sangat mungkin juga itu sebetulnya wali kota Cirebon itu bukan dari PDIP, tapi udah nasibnya begitu. Bukan Cirebon, Cilegon. Nah, Cilegon itu. Ya. Banten. Ya mungkin aja itu juga dia pakai mobil itu, tapi dia datang dari partai yang mungkin Demokrat di situ tuh. Tapi orang anggap bahwa oke, itu simbol negara itu adalah mobil plat merah. Dan mobil plat merah seringkali juga memakai BBM untuk kegiatan yang bukan bersifat kenegaraan. Kan banyak betul mobil plat merah tuh yang seliweran di hari Minggu, hari Sabtu itu yang hari libur. Ada urusan apa tuh pejabat pakai mobil negara di luar jam kerja dia kan? Jadi kesadaran etis dan kesadaran keadilan udah muncul tuh. Dan simbol-simbol itu yang sekali lagi menyebabkan pemerintah galau. Tapi galaunya dia itu mau ngapain kan? Pokoknya itu tuh. Ya. Nah, tadi kan Anda menyinggung soal, Anda menggunakan analogi ada pertempuran antara Pak Jokowi dengan PDIP ini sebagai pertempuran di Baratayuda di Kurusetra itu, Padang Kurusetra. Ya, saya kira karena ini wayangnya modern dan kita lihat tipologi pemerintahnya, saya kira ini bukan Pandawa dengan Kurawa, saya kira ini Kurawa dengan Kurawa ini. Jadi perlu ada ada cerita baru tentang ini. Iya, ada keadaan itu. Dan orang nggak bisa bedain sebetulnya mana Pandawa, mana Kurawa. Jadi benar ini semuanya supaya aman kita anggap aja ini Kurawa sama Kurawa nih. Dan ya Pandawa itu momentum aja lah kira-kira. Ya. Karena kan biasanya kalau Pandawa itu keprihatinannya kepada rakyat itu sangat tinggi kan gitu. Biasanya kan begitu ya, kalau menyengsarakan rakyat itu ya pasti itu analoginya adalah Kurawa. Berarti dia bukan di Kurusetra, dia di Setra Kuru. Oke, saya kira kita masih akan terus bahas persoalan unjuk rasa ini karena ini masih akan terus berlanjut unjuk rasanya, dan pemerintah seperti juga dukungan dari DPR kemarin lewat sidang paripurnanya itu sudah sampai pada keputusan bahwa ya memang ini kenaikan harga BBM akan jalan terus. Berarti ini penderitaan rakyat juga akan jalan terus gitu ya. Dan kita mengawalnya dengan 0%. Pulihkan hak rakyat melalui 0% threshold.